Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk materi pengolahan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang titik impas atau break-even point usaha makanan khas daerah. Titik impas atau break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak mengalami laba atau rugi. Break-even point sangatlah penting jika kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian. Di antara manfaat BEP adalah 1. Sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Kedua, dapat memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Selanjutnya, dapat mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dan dapat mengganti sistem laporan yang tebal yang bertele-tele dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Menentukan harga jual produk yang paling sesuai dan tepat tidaklah mudah untuk wirausahawan yang baru memulai usahanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual suatu produk. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan merupakan prioritas utama dalam usaha makanan khas daerah. Jadi, pastikan bahwa harga jual yang ditetapkan akan dapat diterima oleh pelanggan. Selanjutnya adalah pesaing. Pastikan bahwa harga jual produk dapat bersaing dengan harga jual produk pesaing yang lainnya. Perhatikan tingkat keuntungan. Jangan mengambil keuntungan yang terlalu besar karena akan menyebabkan harga jual terlalu mahal. Ada baiknya menurunkan tingkat keuntungan sehingga harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan harga yang ditetapkan dengan pesaing. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Pastikan harga jual produk yang ditetapkan dapat menutup biaya-biaya yang telah terjadi. Ini artinya bahwa harus benar-benar jeli dan teliti dalam menghitung biaya yang terjadi, biaya yang dikeluarkan. Pastikan bahwa tidak ada biaya yang tidak dimasukkan dalam perhitungan. Dan yang terakhir adalah kemanfaatan untuk usaha. Harga jual yang ditetapkan dinilai pantas jika harga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan, pastinya ya. Nah, dalam menghitung BEP atau break-even point, diperlukan komponen-komponen perhitungan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fixed cost. Komponen ini merupakan biaya tetap atau konstan, ada walaupun tidak ada kegiatan produksi. Contoh biaya ini adalah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti juga akan meningkat. Contoh dari biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Poin atau BEP dapat dihitung dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menghitung BEP penjualan dalam unit. BEP unit adalah jumlah produk dalam unit yang harus terjual agar total pendapatan sama dengan total biaya produksi. Nah, BEP unit ini dapat dicari dengan menggunakan rumus total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit. Kedua adalah BEP rupiah. BEP rupiah adalah nilai harga jual minimal yang harus ditetapkan agar total pendapatan sama dengan total produksi, total biaya produksi. Nah, BEP rupiah dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah produk. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini ya. Sebuah usaha produksi rendang kemasan membuat rendang dalam satu kali
proses produksi yang membutuhkan 10 kg daging dan akan menghasilkan sekitar 40 bungkus rendang dengan ukuran 250 gram. Biaya-biaya produksi yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, yang meliputi biaya tenaga kerja sebesar 150.000, kemudian biaya penyusutan alat sebesar 10.000, sehingga total biaya tetap atau total fixed cost adalah 160.000. Sedangkan biaya variabelnya yang meliputi daging, bumbu, toples, kemudian kantong plastik itu totalnya mencapai 1.340.000. Nah, tentukan total biaya produksi, total pendapatan yang didapatkan, kemudian keuntungan, dan break even point atau BEP dalam rupiah, serta break even point dalam unit. Pertama adalah total biaya produksi yang dapat dirumuskan dengan menjumlahkan total biaya tetap dengan biaya variabelnya. Jadi kita hitung total biaya-biayanya, yaitu 160.000 ditambah 1.340.000 menghasilkan 1.500.000. Itu adalah total biaya produksinya. Kemudian total pendapatannya berapa? Ya, dapat diperoleh dengan jumlah produksinya dikalikan dengan harga produksi. Jumlahnya ada berapa bungkus tadi? Ya, 40 bungkus ditambah per bungkus berapa rupiah? 45 rupiah. Jadi sama dengan 1.800.000 rupiah. Itu adalah total pendapatan yang didapatkan. Nah, kemudian berapa keuntungannya? Keuntungan bisa dicari dengan total penerimaan dikurangi total biaya produksi, yaitu 1.800.000 dikurangi dengan 1.500.000. Jadi keuntungannya adalah 300.000 rupiah. Selanjutnya, berapa BEP rupiahnya? Break even point rupiahnya atau titik impas dalam rupiah, yang dapat dirumuskan dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk. Ya, tadi total biaya produksi sudah diketahui sebesar 1.500.000 rupiah dan jumlah produknya adalah 40 bungkus. Jadi didapat BEP rupiahnya adalah 37.500 rupiah per bungkus. Jadi agar terjadi BEP, maka pedagang harus menjual rendang dengan harga jual minimal 37.500 per bungkus. Nah, terakhir kita hitung BEP unit dengan rumus total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit. Nah, total biaya produksinya tadi berapa? 1.500.000 rupiah. Sedangkan harga jual per unitnya adalah 45.000 per bungkus. Jadi didapat nilai 33,33 atau disederhanakan menjadi 33 bungkus. Artinya bahwa agar terjadi BEP, maka pedagang harus menjual rendang sedikitnya 33 bungkus. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.